Sebenarnya bukan pertama kali sekolah di Australia. Oh iya, Pada tahun 2013 mereka sudah sekolah di sana sudah selama sekolah. sudah Oh, sudah waktu ibunya ibunya ambil ambil magister. Oh, S2 di Adelaide, Adelaide. Australia Selatan. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentunya kami sangat mengapresiasi para pemirsaku dimanapun berada, apakah kita sedang berada di dalam negeri, ya tentunya, atau di luar negeri sana, karena selalu ada saja yang mengontak kami dari luar negeri, tentunya selalu juga mencermati atau melihat daripada podcast kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, selalu saya sampaikan bahwa podcast kita ini tentunya selalu berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Mulai dari yang sifatnya perorangan atau komunikasi yang sifatnya individualistik, ya kemudian dia komunikasi yang sifatnya kelompok, komunikasi organisasi, bahkan tentunya lebih jauh lagi komunikasi tentang halayak ramai. Iya. Jadi fenomena komunikasi ini itu terjadi di semua lini kehidupan ya. Baik dalam diri sendiri, kadangkala juga di dalam keluarga, perlu tentunya dan selalu kita terkait dengan persoalan komunikasi. Antara ayah dan ibu perlu komunikasi, antara orang tua dan anak perlu komunikasi. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya coba mengangkat satu tajuk ya, yaitu tentang komunikasi, tentang pendidikan anak. Ya, di mana sudah hadir salah satu pakar komunikasi kita ini. Beliau saya sebut namanya dulu, Bapak Haidir Pitra Siagian, ESOS, MSI, dan PhD. Ya, beliau tentunya adalah alumni doktor dalam bidang ilmu komunikasi, dan beliau tentunya sebagai akademisi, dan sekarang ini diamanahkan sebagai Sekretaris Jurusan di Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Al-Azhar Makassar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat walafiat. Ini cuaca cukup bersahabat. Alhamdulillah. Beliau sehat pada kesempatan ini. Insya Allah, Pak Dokter, kita akan berbicara sekitar 15 menit ke depan ya. Baik. Ya, saya sudah coba susun-susun ini, saya punya pertanyaan ini, dan kelihatannya pemirsa kita ini sudah penasaran ini, bagaimana dan apa yang dibahas terkait dengan komunikasi pendidikan anak. Pada saat ini, komunikasi pendidikan anak tentunya kita khususkan tentang bagaimana anak itu sekolah di luar negeri ya. Kebetulan beliau ini anak-anaknya tiga-tiganya itu sekolah di luar negeri. Makanya ini perlu kita curhat ini. Kita perlu sampaikan kepada pemirsa ini bagaimana sesungguhnya ini ketika anak sekolah di luar negeri. Bagaimana awalnya dan kemudian bagaimana tentunya endingnya. Baik, Pak Dr. Haidir, tentu yang pertama sekali saya tanya-tanya ini, bisa kita mungkin secara singkat menyampaikan ini, bagaimana anak itu ketika tiba-tiba hadir sekolah di luar negeri, apakah dia secara sendiri-sendiri atau dia ikut dengan orang tua? Ya, karena yang saya tahu bahwa dia sekolah di luar negeri. Silakan, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya. Memang 4 tahun yang lalu anak saya 3 orang. Iya, betul. Sekolah di luar negeri, tepatnya di Wollongong. Oh, Wollongong, Australia. Negara bagian New South Wales, Australia. Australia, ya. Ibunya ikut kuliah di sana, mengambil PhD dalam bidang public health. Kemudian kami ya berusaha juga untuk mengikutkan anak sekolah di sana. Wah, Pertama adalah orang tua harus berkorban. Iya, betul ya. Saya sebagai orang tuanya harus memilih antara menyekolahkan anak, menemani anak, atau mencari atau mencari jenjang karir di kampus.
harus saya tinggalkan. Iya, rupanya harus memilih Harus ke sana memilih, ya. ya. Jadi Iya. 4 tahun yang lalu kami Iya. sepakat dengan keluarga, Keluarga saya harus mengalah untuk memboyong. memboyong mereka ke sekolah. Kebetulan Iya. ibunya kan sekolah di sana. Oh, baik. Jadi saya tinggalkan Iya. dengan izin pimpinan tentunya. Pimpinan, ya, Saya tinggalkan untuk menemani. fakultas untuk menemani keluarga anak saya 3 orang sekolah di sana dengan status cuti di luar tanggungan negara. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini, para pemirsa sekalian. Jadi kehadiran anak-anak di luar negeri ini memang kadang-kala terkait dengan orang tuanya ya. Makanya anak-anak kita ini perlu berdoa baik-baik ini supaya kalau orang tuanya ada kesempatan ke luar negeri ya biasanya anaknya juga Anaknya dikasih ikut ya. ikut, ya. Karena anak ini harus dilihat perkembangannya ya Pak Dokter ya. Jangan kasihan kalau ditinggal tiba-tiba ibunya ke luar negeri 4 tahun. Ya betul. Cukup lama ini ya, makanya beliau ini rela karirnya dulu tertunda, yang penting demi anak. Ya. Ini namanya ayah cinta anak ini ya. Itu Ibu cinta. komunikasi pengorbanan terhadap anak. Komunikasi terhadap anak. Ya baik para pemirsa sekalian. Selanjutnya Pak Dokter ini ya. Tentu saja ya, ketika anak itu mau diberangkatkan ke luar negeri, apa saja persiapan-persiapannya? Karena itu saya pikirnya biasa ada semacam surat pindah dari sekolahnya atau bagaimana? Ya, memang ada surat pindah. Iya. Itu kan peraturan di negara kita. Oh, iya, iya. Ada surat pindahnya, Ada surat pindahnya. rapor dan Iya. lain-lain ya. Kartu keluarga apa? Kartu keluarga. Ternyata setelah dibawa di sana itu tidak dipakai. Tidak dipakai Tidak itu ya. dipakai. Surat pindah apa ya? Walaupun kita sudah siapkan. Waktu kami mendaftar ke sekolah, Iya. itu hanya ditanya mana paspor, Iya. itu saja. Paspor saja. Paspornya, ya, dan surat ibunya bahwa menyatakan bahwa ibunya itu adalah pelajar. Pelajar. Itu di negara saja. itu ya. Dan di paspor itu kan ada akta kelahirannya, tanggal berapa dia lahir, tahun berapa, itu menentukan kelas mana dia. Kelas mana, betul. Iya. Jadi tidak dipakai itu surat pindah kelas berapa, rapor tidak. Iya, iya. Karena di Australia itu semua anak harus sekolah. Harus sekolah, betul. Tidak boleh tidak sekolah. Tidak boleh Ya, tidak sekolah. pada usia sebelum 18 tahun. Dari manapun dia berada. Iya. Jadi tugas negara di sana itu menyekolahkan anak. Tidak ada istilah, tidak ada surat pindah, tidak apa, tidak ada. Jadi harus sekolah. Harus sekolah, wajib sekolah. Wajib sekolah. Dan itu alhamdulillah anak kami itu karena ibunya itu mendapatkan beasiswa. Iya. Dia anak kami itu juga free selama di sana. Oh, alhamdulillah. Padahal kalau biaya untuk internasional itu sekitar mahal. Iya, betul. Sekitar 5 juta per minggu. 5 juta per minggu. 5 per orang. Berarti 20 juta per bulan. 20 juta per bulan. Per bulan. Iya, kali 3 ada. Kali 3, nah berarti 60 juta per bulan. Itu yang kami dapat. Ini free kali 4 tahun. Kali 4 tahun. Iya, luar biasa para pemirsa sekalian ya. Kalau memang kita hitung-hitung ini biaya luar negeri khususnya pendidikan anak ini luar biasa mahalnya. Tapi ada sesungguhnya yang dimudahkan ketika orang tuanya lagi bertugas seperti Pak Dokter Haidir ini dengan Ibu Dokter tiba-tiba di sana bertugas ya anaknya bisa ikut, anaknya bisa free gratis. Gratis. Iya. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa rupanya ketika anak ini mau pindah ke luar negeri, pemirsa sekalian, tidak perlu urus apa-apa dari sekolahnya. Ya. Karena negara-negara di luar negeri, apalagi negara maju, tidak melihat itu surat pindah lagi, tidak melihat itu rapor. Ya. Yang dia lihat itu hanya paspor saja. Dan surat LOE-nya ibunya. Iya, betul. Surat ibunya bahwa ada surat penerimaan tawaran untuk kuliah di negara itu. Baik, para pemirsa sekalian. Terkait dengan itu ya Pak Dr. Haidir ini, tentunya anak itu ketika mulai hadir di negara itu seperti di Australia umpama yang seperti kita tempati di Wollongong ya, tentu bagaimana cara beradaptasi ini, melakukan proses komunikasi dengan lingkungannya ya. Ketika dia hadir di sana. Kira-kira bagaimana Pak Dr. Haidir ini? Ya, yang pertama memang anak saya kan 3 orang. 3 orang. Ya, sebenarnya bukan pertama kali sekolah di Australia. Oh iya. Pada tahun 2013 mereka sudah sekolah di sana. Sudah sekolah? Sudah. Waktu ibunya ambil magister. S2 di Adelaide, Australia Selatan. Jadi ke Australia ketiganya sudah familiar, jadi tidak terlalu lagi. Sudah ada pengalaman. Walaupun demikian tentu dari aspek budaya kita masih berbeda. Iya, betul. Kemudian dari bahasa tetap berbeda. Dan itu bisa mereka adaptasi dengan baik. Dalam tempo 1 bulan mereka sudah familiar dengan anak-anak sekolah di sana.
Oh, wah luar Iya. biasa ya. Iya. Waktu itu Pak Dr. Haidir kan di negara-negara luar ini, di negara-negara Eropa, kadang-kadang di Australia, di Amerika, atau di Malaysia, kadang-kadang kan ada sekolah Indonesia juga di sana ya. Iya. Dulu Ananda ini tiga-tiganya masuk di sekolahnya bule ya? Atau Iya, sekolah Indonesia? bukan. Oh, Di sana kebetulan di Wollongong tidak ada sekolah Indonesia. oh tidak ada sekolah Indonesia. Yang ada sekolah umum, sekolah pemerintah, Sekolah sama dengan pemerintah. SMP, SMA di sini. Pemerintah Australia Jadi ya? mereka itu bergaul bukan dengan orang Indonesia, Iya. bergaul dengan orang-orang Orang barat, orang-orang bule, orang-orang dari yang anaknya pelajar internasional dari Timur Tengah, Iya, dari iya. Afrika, ya, dari Asia Selatan. Tapi sebagian besar itu warga lokal, ya. Warga lokal ya. Wah, ini luar Jadi, biasa. jadi dia berteman dengan orang-orang bule ya, yang budayanya berbeda. Iya gitu betul. ya. Saya bayangkan ya, teman-temannya itu kadang-kala ada yang mohon maaf ya, warna kulitnya agak-agak gelap. Iya. Ada kadang-kala putih sekali. Putih sekali, ya. Ada yang kadang-kala Iya. gelap-gelap sekali ya. Di sana kan majemuk di sana. Majemuk betul. Ada rambut lurus, ada rambut ikal ya. Ada. Tetapi sesungguhnya ini ada satu baiknya ya, dia belajar tentang itu. Iya. Belajar tentang keberagaman ya, Beragam. hidup di negara luar. Iya. Oke, baik Pak Dr. Haidir. Tentunya setelah Nanda di sana ya, beradaptasi dengan itu, tentu saja ada endingnya, ujung-ujungnya ya. Ada umpama plus minusnya ya. Iya. Kira-kira apa sih yang merupakan keuntungan-keuntungan ya ketika anak-anak sekolah di luar negeri ini? Apa-apa saja ya keuntungannya ya? Iya. Apa nilai plusnya? Silakan Iya, Pak iya. Dr. Haidir. Tentu yang pertama dari segi bahasa. Ya. Bahasa ya sudah mutlak itu ya. Kemudian Pasti bahasa Inggris ya. bahasa- Bagus. kemudian, Oke. persoalan kedisiplinan. 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 Iya. Karena bule ini cukup disiplin, ya. Disiplin dan mereka itu terbiasa dengan Iya. budaya-budaya barat yang walaupun itu disiplin, Iya, iya betul. kemudian kerja keras, Iya, betul. kemudian mereka itu sangat menghargai Menghargai waktu ya. menghargai waktu, menghargai juga orang-orang, Iya. penghormatan kepada keluarga, kepada Keluarga. orang tua itu memang dilatih dengan baik. Hmm. dipelajari Dipelajari, di sana. Iya. Kemudian satu yang saya cukup bergembira juga ya, Iya betul. karena anak saya yang pertama itu Lukman ya, Iya. yang paling besar itu Lukman. akhirnya Lukmanul Hakim ya. ikut kuliah di sana. Oh, kuliah di sana. Wah, alhamdulillah. Kuliah Iya, di sana. kuliah. Setelah SMA, Nah, tamat SMA dia diterima di sana di Australia. di Australia. Sekarang sudah semester 2. Semester 2 Wah, saya ingin katakan Iya. bahwa orang-orang Indonesia di Iya. sana, murid-murid dari Indonesia itu tidak kalah Iya, tidak Tidak kalah ya. kalah. Dalam prestasi dalam di kelas ya. prestasi. Anak saya saja punya prestasi, Punya prestasi di sana. kelas ya. Dan tidak kalah, walaupun bukan berarti kita orang Indonesia di bawah, Iya, iya betul. seimbang lah. Iya, iya. Walaupun tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bisa bergaul dan Betul. beradaptasi dengan pendidikan. Mereka mampu Betul. menghadapi masalah. Iya, iya. Termasuk dalam masalah pendidikan. Nilainya juga bagus. Nilainya menurut bagus saya. ya. Tidak kalah gitu. Iya, iya betul. Saya teringat ya, Pak Dr. Haidir ya, ketika apa yang kita sampaikan itu bahwa rupanya orang pribumi ini Indonesia tidak kalah dengan IQ-nya dengan luar negeri. Iya. Ya. Saya juga tertarik dengan kala itu waktu saya ikutkan itu Ananda itu ke sana. Alhamdulillah di kelasnya memang ya dapat juara lah. Iya. Ya, ini artinya bahwa memang kita punya apa ya kualitas ya kualitas bawaan kita ini dari Indonesia ke luar negeri jangan terlalu kita ragukan. Iya, betul. Iya, hanya mungkin kita beda fasilitas. Iya, betul. Sehingga kadang-kala ada yang melambung jauh ke depan. Betul. Tapi sesungguhnya ini manusia kan lahir dalam keadaan fitrah ya. Iya. Dalam keadaan suci. Nanti dia di bagaimana variasi-variasi lingkungannya membentuk dia sehingga menjadi cerdas dan kreatif ya tentunya. Iya. Ini luar biasa menariknya Pak Dr. Haidir ya. Kira-kira ini pertanyaan terakhir ya Pak Dr. Haidir. Karena tadi sudah disampaikan itu tentang plus minusnya ya sekolah di luar negeri. Bagaimana kita menemui keberagaman budaya ya. Iya. Bagaimana bisa membandingkan ya antara budaya kita dengan budaya mereka. Yang terakhir tentunya adalah bagaimana harapan kita ini pada pemirsa sekalian ini. Ada rekomendasi terkait dengan anak-anak sekolah di luar negeri, kita bisa sampaikan kepada pemirsa kita ini. Iya, betul. Bagi orang tua Iya, yang mau mensekolahkan anaknya di sana, Iya. tentu
kalau selain persoalan biaya ya, Iya, persoalan biaya. itu bisa diatasi dengan misalnya kalau orang tuanya Ikut sekolah. sekolah ke sana. Betul. Anak bisa ikut. Iya. Anak bisa ikut. Ah, Karena saya rasa pendidikan di sana dapat menjadi contoh bagi kita Iya, di iya. Indonesia. Bagaimana mendisiplinkan, iya, betul. bagaimana anak-anak diajar dengan baik, Baik, iya. kemudian ketekunan guru, kemudian bagaimana sekolah betul-betul mendidik anak-anak kita. Mendidik anak mereka. Dan saya berharap itu bisa sebenarnya kita adaptasi di Indonesia. Beradaptasi. Ya. Orang tua yang menyekolahkan anak di sana benar-benar bagus ya. Iya, iya. Kita bisa terima, Ah, ah. kita bisa menerima dengan memberikan contoh yang Contoh baik baik sana. ya. Iya, iya. Iya. Baik, Pak Dr. Haidir Fitra, terima kasih atas segala informasinya. Ini sangat menarik ini para pemirsa sekalian. Walaupun suasananya sekitar 15 menit, tapi kan sudah di image kita itu sudah terbayang itu bahwa rupanya menyekolahkan anak ke luar negeri, berkomunikasi dengan anak, khususnya dalam pendidikannya, terutama ke luar negeri itu, janganlah dianggap sesuatu yang rumit atau kompleks. Ternyata ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Sebagaimana pepatah mengatakan itu, di mana ada kemauan selalu ada jalannya. Selalu ada usaha yang baik. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa di sana sulit, di sana susah, belum tentu. Ketika kita yang jalani, kemungkinan Allah berikan kemudahan itu. Dan satu hal lagi para pemirsa sekalian, bahwa ketika anak-anak ini tentunya ada pendidikan-pendidikan di luar negeri, sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kurikulumnya itu boleh jadi sama, tetapi caranya mendapatkan ilmu itu berbeda. Cara perlakuan itu karena kita disekelilingi oleh budaya-budaya yang beragam, warna kulit yang beragam, ya, perilaku-perilaku yang beragam. Ketika kita mampu beradaptasi dan eksis, itu sungguh luar biasa. Dan ini yang menjadi bahan banding dan bahan sanding untuk kembali ke negara kita untuk diterapkan di sini. Baik para pemirsa sekalian, saya kira inilah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Haidir Fitra Siagian ya. Beliau tentunya adalah sekretaris jurusan pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Beliau adalah tentunya doktor di bidang komunikasi. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Fitra. Terima kasih. Ya, insya Allah kita jumpa lagi ya. Baik para pemirsa sekalian, ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini, tentu terkait dengan komunikasi pendidikan anak, khususnya anak bagaimana ketika melanjutkan pendidikan. Tentunya bukan cuma di luar negeri, tapi ketika dari antar daerah ke negara tertentu, dari daerah tertentu ke daerah lain, itu juga perlu menjadi bahan pengalaman buat kita sekalian. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.